Halo semua, kami dari kelompok IoT. Di video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Internet of Things atau IoT, robotik, drone, 5G, augmented reality, dan virtual reality. Baik, langsung saja. Saya Yusnia Yusniati dengan NIM 2104411000036. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu IoT atau Internet of Things dan apa itu robotik. Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT dapat didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, dan cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi, mulai dari smartphone, smart city, smart farming, sampai smart factory, dari mobil tanpa pengemudi sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktivator yang bisa dinyalakan dan dimatikan, serta bisa dihubungkan ke semua jaringan, terutama internet, adalah Internet of Things. Dan selanjutnya mengenai robotik. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan IA. Robot berasal dari kata robota yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah. Robot biasanya digunakan untuk tugas berat, tugas berbahaya, maupun tugas yang bersifat berulang. Contoh penggunaan robot antara lain robot industri, robot pembersih limbah, robot bawah laut, robot luar angkasa, robot pemotong rumput, dan lain-lain. Saat ini, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal robot, namun arti robot tidaklah sama oleh setiap pemikiran orang. Sebagian membayangkan robot adalah suatu mesin tiruan manusia atau humanoid. Meski demikian, humanoid bukanlah satu-satunya jenis robot. Pada Kamus Webster, pengertian robot adalah sebuah alat otomatis yang melakukan fungsi berdasarkan kebutuhan manusia. Dari Kamus Oxford, diperoleh pengertian robot adalah sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis. Dari beberapa definisi tersebut, kata kunci yang ada yang dapat menerangkan pengertian robot adalah sebagai berikut. Saya Riana Vitasari dengan NIM 210441100033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu drone dan 5G. Yang pertama yaitu drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan menggunakan remote control. Alat ini dapat digunakan untuk mengambil gambar atau video dari jarak jauh. Drone memiliki bentuk seperti pesawat kecil atau helikopter yang dapat terbang di udara. Awal mula munculnya teknologi ini yaitu pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia ke-1. Dan pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849. Fungsi dari teknologi drone ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengambil foto atau video di tempat yang berbahaya tanpa harus membahayakan nyawa. Fungsi lain dari teknologi drone yaitu 1. Militer. Fungsi drone dalam militer yaitu untuk mengawasi musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan anggota militer. Kedua, industri pertanian. Fungsi drone dalam industri pertanian adalah untuk penanaman benih, penyemprotan pupuk pada tanaman, survei tanaman, dan dapat melihat potensi suatu lahan. 3. Fotografi. Kualitas yang dihasilkan menggunakan teknologi ini lebih bagus dan dapat mencapai jarak yang begitu luas. Jenis-jenis drone. Yang pertama, fixed wing, memiliki bentuk seperti pesawat terbang yang dilengkapi dengan sayap. Yang kedua, multicopter, salah satu jenis drone yang memanfaatkan baling-baling terbang. Multicopter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama single rotor, berbentuk seperti helikopter yang memiliki baling-baling tunggal. Yang kedua, multirotor,
menggunakan 3-8 baling-baling. Bagian-bagian dari drone. Yang pertama, propeller atau baling-baling. Yang kedua, remote control untuk mengendalikan arah. Yang ketiga, kamera untuk menampilkan gambar atau video. Yang keempat, gimbal atau penyeimbang kamera. Yang kelima, rotor atau mesin penggerak. Keenam, shock absorber atau peredam getaran. Yang terakhir, landing skid untuk melakukan pendaratan. Yang kedua yaitu 5G. Teknologi 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima atau 5 generation yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10-20 kali lipat lebih cepat dari kecepatan internet generasi sebelumnya. Dalam prakteknya, munculnya teknologi 5G dimaksudkan guna memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kecepatan data, latensi yang rendah, koneksi jaringan yang luas, serta kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Singkatnya, dengan teknologi 5G kamu bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan internet 500% lebih cepat dibanding dengan 5G LTE yang sedang menjadi andalan. Penemu teknologi 5G adalah Michael Lemke, pria berkebangsaan Jerman yang juga seorang ahli fisika. Untuk mewujudkan lahirnya teknologi 5G, kabarnya sudah memulai penelitiannya sejak tahun 2016 silam, tepatnya di University of Technology Jerman. Kelebihan dan kekurangan dari 5G. Kelebihannya adalah koneksi lebih luas, hampir tidak memiliki delay, hemat energi. Kekurangan dari 5G sendiri adalah frekuensi radio yang penuh, privasi dan keamanan, dan daya tembus yang minim. Teknologi 5G, sistem kerja yang dipakai pun tetap seperti biasa. Data akan dikirimkan melalui gelombang radio yang terbagi menjadi frekuensi yang memiliki perbedaan masing-masing. Perbedaan ini dibagi sesuai dengan tipe komunikasi yang dibutuhkan. Contohnya seperti sinyal navigasi maritim, siaran televisi dan yang terakhir sangat berguna dalam telekomunikasi adalah mobile data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai augmented reality dan virtual reality. Yang pertama ada augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Cara kerja augmented reality adalah menempatkan grafik, audio, dan peningkatan indera lainnya di atas lingkungan dunia nyata secara real time. Grafik kemudian akan berubah untuk mengakomodasikan gerakan mata atau kepala pengguna. Kemudian ada jenis-jenis augmented reality. Yang pertama ada marker-based augmented reality. Yang kedua, markerless augmented reality. Yang ketiga ada projection-based augmented reality. Dan terakhir, superimposition-based augmented reality. Komponen pendukung augmented reality. Yang pertama ada kamera dan sensor. Digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3D. Kedua ada proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Namun, pada kenyataan, pemanfaatan komponen ini belum sepenuhnya dirancang untuk digunakan dalam alat. Terakhir ada refleksi. Beberapa headset AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Karena beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera
dan ke mata pengguna. Tujuan dari chat refleksi adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Kemudian ada perangkat pendukung augmented reality. Yang pertama ada mobile device. Itu perangkat ini paling banyak dan cocok untuk AR mobile app, mulai dari bisnis, olahraga, game, dan jejaring sosial. Kedua ada spesial AR device, perangkat yang dirancang khusus untuk AR experience yang lebih baik. Contohnya adalah head-up display, berfungsi untuk mengirim data dan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima pengguna. Ketiga ada AR glass. Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone kamu. Dapat membantu dari sektor perakitan, mengakses konten tanpa memegang, dan sebagainya. Terakhir ada virtual retinal display atau VRD. Perangkat jenis ini menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia. Bertujuan menampilkan gambar yang terang atau kontras tinggi, resolusi tinggi. Sistem ini masih dibuat untuk penggunaan uji coba. Kemudian ada virtual reality. Virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia nyata yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Cara kerja reality ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian, melalui alat berbentuk seperti kacamata virtual reality ini, seseorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Kemudian ada jenis-jenis virtual reality. Yang pertama ada immersive, memproyeksikan setiap objek dengan skala jarak yang sesuai, memungkinkan pengguna untuk dapat merasakan pergerakan yang bebas, interaksi fisik, dan umpan balik fisik. Kedua ada non-immersive, interaksi simulasi dunia maya tidak terlalu melibatkan pengguna untuk tenggelam sepenuhnya, tapi dapat merasakan lingkungan nyata dan menyadari keadaan di sekitarnya. Berbeda dengan imersif yang sepenuhnya membawa pengguna pada dunia maya. Ketika ada kolaboratif, itu memungkinkan bagi pengguna lain untuk bergabung, berkolaborasi, dan berinteraksi di dunia maya yang sama walau lokasi pengguna berbeda. Pengguna dari berbagai dunia dapat berbagi ide dan kreasi secara real-time di dunia maya 3D. Kemudian ada komponen virtual reality, yaitu ada hardware, perangkat keras yang mendukung sensor yang dapat menyesuaikan dengan gerakan pengguna. Misalnya seperti sensor untuk melacak gerakan pengguna dengan menekan tombol, controller, mata, dan bagian tubuh lainnya. Kedua ada VR device, yaitu perangkat keras yang dapat mewujudkan teknologi VR seperti komputer, konsol, dan smartphone. Yang ketiga ada input device yang paling umum digunakan seperti joystick, forceball, tongkat pengontrol, trackpad, treadmill, dan platform gerak Omni. Dukungan lainnya seperti audio dan penerapan teknologi human perception. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Thanks for watching.